Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate degree at ITB. So we are still in module number 7 on Engineering Economic Analysis Part 3. Selamat datang semuanya di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang masih berada di modul nomor 7 mengenai analisis ekonomi teknik bagian ketiga. So in this third segment, we will discuss how to calculate several discounted profitability indicators, which are commonly used in evaluating the economic feasibility of projects. Jadi dalam segmen 7.3 ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung sejumlah indikator kelabaan diskonto yang sangat populer digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek. And as usual, these indicators involve three criteria: time, cash criteria, and interest rate criteria. So for time criterion, we have what is called a discounted payback period. So this would be the discounted version of what we have seen in the previous segment, which is the regular payback period or payout time. So same thing, but you calculate it using a discounted cash flow. The definition is the same, which is the time period required to recover FCI sub L when all cash flow are discounted to T equals 0. So in other words, converted into present time. For the cash criterion, we have a very famous indicator called NPV, or net present value. Some people also call it net present worth. And this would be the final position of project net cash in a DCF calculation or in DCF diagram. So this would be the equivalent of cumulative cash position in non-discounted cash flow. The second one is also somewhat quite popular. Okay, this is called PVR, present value ratio. So PVR is defined as the ratio of the total present value of all positive cash flow divided by the total present value of all negative cash flow. And the third one, interest rate criterion, we have IRR, okay, internal rate of return. If you look at Turton's book, the term is quite a bit longer. They call it DCF ROR, okay, discounted cash flow rate of return. Now, I should tell you that IRR is much more popular term than DCF ROR, okay, and mathematically they're the same. So this would be the value of interest rate I that produces an NPV of exactly 0. Because it has to be exactly 0, or reasonably close to 0, then calculation of IRR usually is iterative in nature. It can be regarded as an interest rate that the project potentially can generate as a form of investment. And what you do with IRR is you compare it to MAR. Jadi apa saja indikator-indikator kelabaan diskonto tadi? Seperti biasa kita bisa memandang dari 3 segi, ya, kriteria waktu, kriteria kas, dan kriteria suku bunga. Untuk kriteria waktu, kita bisa gunakan discounted payback period, ya, atau waktu impas diskonto. Ini definisinya paralel saja dengan payback period yang biasa, yang non diskonto, ya, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembalikan FCI, tetapi dengan dasar perhitungan cash flow-nya terdiskonto ke saat kini. Jadi semuanya diubah menjadi present value. Kemudian untuk kriteria kas, ini kita punya indikator yang sangat-sangat populer, namanya adalah NPV atau net present value. Kadang-kadang disebut juga sebagai net present worth, ya, ini sama saja. Nah, ini paralelnya adalah cumulative cash position kalau di aliran dana non diskonto. Jadi ini adalah posisi terakhir kas dari proyek kita pada saat proyek itu dinyatakan ditutup, itu namanya NPV-nya. Kemudian yang kedua ini ya lumayan agak-agak cukup populer, namanya PVR, ya, present value ratio. Ini perbandingan antara total present value atau nilai kini dari cash flow positif dibagi total present value dari cash flow negatif. Positif dibagi negatif. Kemudian untuk kriteria suku bunga, ini juga sangat-sangat terkenal, namanya IRR, internal rate of return. Nah, kalau Anda baca buku Turton, ini singkatannya lebih panjang, ya. Discounted Cash Flow Rate of Return, DCF ROR. Nah, sebetulnya IRR ini adalah istilah yang jauh lebih populer di dunia bisnis maupun di dunia engineering. Jadi, silakan saja gunakan yang ini. Nah, IRR ini definisinya adalah nilai suku bunga I yang menyebabkan NPV dari proyek itu tepat sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, karena sifatnya yang demikian, maka perhitungan IRR ini memerlukan pendekatan iteratif. Atau misalkan kalau Anda menggunakan Excel, Anda bisa menggunakan fasilitas solvernya Excel untuk menemukan IRR tadi. IRR ini bisa dipandang sebagai suatu suku bunga yang secara potensi akan diberikan oleh proyek jika kita berinvestasi di proyek tersebut. Jadi,
IRR karena dia berupa suku bunga, Anda bandingkan dengan suku bunga yang lain. Umumnya IRR dibandingkan dengan MAR dari sponsor proyek tersebut. And this is what those indicators look like when plotted in discounted project cash flow. For example, this one is discounted payback period, so this would be the time period over which we recover the FCI sub L. This looks almost exactly the same as in the last segment, but pay attention that this cash flow diagram now is discounted project cash flow, whereas in the previous segment, this is non-discounted project cash flow. Okay, so again, please note that this cash flow diagram now is discounted project cash flow. And the last position of the cash, okay, the last position of this project, this is the net present value of the project. Internal rate of return is not so easy to draw here, but certainly you can remember the mathematical definition of it, which is the interest rate at which NPV equals 0, at which this point is located there. Jadi bagaimana kira-kira penampilan dari indikator-indikator kinerja itu jika digambarkan dalam diagram aliran dana proyek? Nah, pertama-tama yang harus Anda perhatikan, ini perbedaannya dengan segmen sebelumnya, diagram aliran dananya disusun dalam basis diskonto. Jadi, Anda hitung berdasarkan suku bunga yang Anda pilih pada saat melakukan analisis. Kemudian, misalnya di sini ya, ini adalah periode pengembalian modal atau discounted payback period. Dari mulai proyeknya mulai berproduksi, sampai titik di mana kita memperoleh FCIL kembali. Jadi definisinya sama persis dengan yang non diskonto, hanya saja sekarang kurvanya ya, diagram cash flow-nya adalah diagram diskonto. Kemudian titik akhir di sini ya, pada saat proyeknya dinyatakan selesai, ini adalah net present value dari proyek tersebut. IRR sendiri agak susah digambarkan di sini, tetapi kalau dari definisi matematiknya, di mana IRR adalah tingkat suku bunga di mana NPV tepat sama dengan 0, maka seandainya diagram ini Anda gambar dengan IRR, maka NPV-nya akan berada tepat di sini. So going back to MAR, which is the minimum investment rate of return that serves as an attractiveness threshold of an investment alternative. And we should also remember that definition of MAR, the determination of the value of MAR, is a complex process which requires consideration of cost of capital, availability of capital, and so on. So one example of MAR determination is based on the WACC, or weighted average cost of capital of the project sponsors. Jadi kalau kita kembali ke konsep MAR, ya, minimum acceptable rate of return, ya, MAR adalah tingkat pengembalian investasi minimum yang merupakan batas ambang menarik tidaknya suatu proyek. Suatu proyek bisa saja profitable, artinya dia memiliki nilai NPV yang positif misalkan, tetapi nilai IRR-nya tidak cukup menarik karena masih di bawah MAR. Nah, penentuan MAR, sekali lagi seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya, ini adalah suatu proses yang rumit yang dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya biaya modal, ketersediaan modal, dan seterusnya. Salah satu contoh untuk menentukan MAR adalah berdasarkan harga modal. WACC ini adalah singkatan dari Weighted Average Cost of Capital, atau rata-rata terbobot biaya modal dari perusahaan-perusahaan sponsor proyek itu sendiri. And this is just one example of cost of capital calculation based on WACC. You can look at it on your own. So basically, major projects through their SPVs are funded by debt and equity, right? And lenders and equity holders, of course, they will expect a certain return on funds that they have provided. So cost of capital is that expected return. So the return, of course, will be higher than the prime. Okay, it will be higher than the principal of the equity or the loan. So this expected return takes the form of debt interest to lenders or dividend to shareholders. And WACC indicates an investor's opportunity cost of taking on the risk of investing in that project. So WACC of a company may fluctuate over a wide range. Sometimes they vary very quickly from day to day. WACC is not very easy to work with, but nevertheless, it gives you an idea of the expected return from these project sponsors and also from these lenders. Now, let's take a look at some examples here. So these are the WACC values that I collected in early February 2021. For example, here, let's Unilever Indonesia, the WACC is 8.94%. So this would be the rate of interest that Unilever has to pay
okay, as a part of their funding. So as a company, you can imagine that they receive funding in the form of debts or bonds, and they have to repay those with interest, right, to whomever is their lender, okay, or their investor, right? So on average, they have to pay an interest to their investors of 8.9%. Another example, PT Wilmar Cahaya Indonesia. Okay, this is the Wilmar Group's process plant in Kalimantan. So their WACC in February 2021 is 1.09%, which means that they currently have access to low interest fundings, which is good. So reasonably low WACC is good. It means that the company is able to pay off their loans, to pay off their debts. Now, let's take a look at some banks. For example, Bank Mandiri. Okay, so the WACC of Bank Mandiri is 8.4%. So what this means is that we cannot expect Bank Mandiri to be willing to provide loan below that percentage, because then they will lose money. So any loan, any corporate loan from Bank Mandiri is very likely will have higher interest rate than WACC. BNP Paribas, this is a French bank, so they're international banking corporation. So international banking corporation tend to have a lower rate than national banks. So their WACC is 5.2% in February 2021. Again, if our project is to be funded by this bank, then you should expect that they will charge interest rate higher than 5.22. And your project's IRR will have to be higher than this lending rate. Otherwise, your project will lose money. Baik, sekarang kita bahas sejenak mengenai WACC, ya, Weighted Average Cost of Capital, sebagai salah satu kriteria untuk menentukan MAR. Nah, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, proyek-proyek besar itu melalui perusahaan SPV mereka itu didanai dengan mekanisme hutang dan juga ekuitas. Ya. Tentu saja ini ada konsekuensinya. Pemberi pinjaman maupun pemilik saham ini tentu saja mengharapkan pengembalian investasi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang mereka investasikan, yaitu sudah wajar. Nah, pengembalian ini dalam bentuk repayment utang, jadi pelunasan hutang, dan pembayaran dividen kepada shareholder. WACC adalah persentase rata-rata. Jadi misalkan suatu perusahaan atau suatu proyek itu didanai sekian persen dari loan, sekian persen dari ekuitas. Nah, masing-masing ini menjanjikan membayar bunga berapa persen ke investornya. Kalau itu di rata-rata, itu menjadi WACC. WACC juga merupakan indikator risiko, ya, risiko yang ditanggung oleh investor jika mereka berinvestasi pada proyek tersebut. Semakin tinggi WACC-nya, maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung oleh investor pada saat dia berinvestasi di proyek itu. Oke. Nah, WACC ini bisa berfluktuasi dalam rentang yang luas dan berfluktuasi secara cepat. Kadang-kadang antara hari ini dengan hari esok itu bisa berubah nilai WACC-nya. Sehingga ya memang tidak terlalu mudah untuk bekerja dengan WACC, tetapi paling tidak angka-angka ini memberikan gambaran kepada Anda mengenai ekspektasi dari investor, ya, mengenai berapa tingkat suku bunga yang mereka harapkan bisa diberikan oleh proyek tadi. Nah, beberapa contoh yang ada di bawah di sini, misalkan PT Unilever Indonesia pada bulan Februari 2021 itu WACC-nya adalah 8,9%. Ya. Jadi maksudnya Unilever itu sekarang membayar bunga hutang dan dividen itu kalau di rata-rata pada tingkat 8,9%. Jadi kalau mereka ingin berinvestasi ke proyek yang baru, tentu saja mereka menginginkan IRR-nya lebih tinggi daripada ini. Kalau enggak, mereka akan kehilangan uang dari investasi tersebut. Kemudian kita lihat bandingkan misalkan dengan PT Wilmar Cahaya Indonesia. Ini perusahaan yang mengelola sejumlah pabrik oleokimia di Kaltim sana, ya maaf di Kalimantan Barat kalau nggak salah ya. Nah, WACC-nya senilai 1,1%. Artinya beban bunga pinjaman dan dividen yang ditanggung oleh PT Wilmar Cahaya pada saat ini itu kecil sekali, hanya 1%. Jadi ya angka WACC yang kecil itu bisa dikatakan baik ya, tentu saja dalam tingkat kewajaran tertentu. Karena artinya perusahaan ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi hutang-hutangnya dan membayar dividen kepada para shareholder-nya. Kemudian bagaimana dengan industri perbankan? Kita lihat misalkan Bank Mandiri ya. Bank Mandiri pada bulan Februari ini WACC-nya adalah 8,4%. Artinya kalau mereka sebagai lender, mereka sebagai pemberi pinjaman,
maka mereka tidak akan mau memberikan pinjaman yang rate-nya, suku bunganya di bawah itu. Nggak mungkin. Kalau mereka melakukan itu, mereka akan kehilangan uang. Jadi kalau misalkan proyek kita ingin kita carikan loan ke Bank Mandiri, sudah bisa dipastikan suku bunganya akan di atas 8,4. Oke? BNP Paribas ini bank internasional dari Prancis ya. Biasanya memang bank internasional tuh WACC-nya agak lebih rendah dari bank-bank Indonesia, biasanya begitu ya. Nah, untuk BNP Paribas ini bulan Februari 2021 WACC-nya adalah 5,2%. Interpretasi juga sama. Kalau misalkan proyek kita akan didanai oleh BNP Paribas, maka sudah tentu mereka akan men-charge suku bunga yang lebih tinggi daripada 5,2%. Okay, this is it for the current segment, and we will see you on the next one. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.